Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarjono. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan ini akan mempresentasikan video pembelajaran tentang kurban di Madrasah Matlaul Anwar Pematang, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, akan Bapak absen dulu ya. Satu, Abdul Hakim Al-Buproni. Hadir. Hadir. Sudah makan? Jajan? Sudah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ahmad Nur Fadli. Aji. Andi Saputra. Dede Nursita. Mana Dede? Angkat tangannya. Deni. Dipka Nasuha. Kita sebagai umat Islam yang sebentar lagi akan menjadi balik ya. Orang Islam yang balik itu diwajibkan untuk mengetahui sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil bagi Allah dan sifat wajib bagi Rasul, kemudian sifat mustahil bagi Rasul. Jadi ada berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20 sifat ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Coba kita baca bersama-sama. Wujud Tidaklah muhalakatul lil hawadisi Yahu binafsihi wa daniyat kudrati roda. Coba angkat tangannya. Angkat tangannya, bajunya bolong apa enggak ini? Kalau yang bolong nanti dijahit ya. Nih, muklis, bolong enggak? Ya, ini satu bolong ya. Coba ini nanti besok dijahit ya. Ini dijahit bajunya supaya rapi. Kenapa? Karena kita sebagai siswa itu dianjurkan supaya berpakaian rapi. Kenapa? Karena kedepannya supaya kita terbiasa hidup rapi dan hidup bersih. Kemudian yang ini pun rapi, ini tolong sayang ya, dirapikan bajunya. Yang ini yang cewek, kalau yang cewek pasti rapi ya. Udah dikit lagi ya, yaitu tentang kurban. Coba lihat ke depan. Bisa dibaca enggak? Bisa. Bisa. Coba Khairul Anwar maju lagi. Takut enggak kelihatan di belakang ya nak ya? Maju. Pengertian kurban yang berarti dekat atau mendekatkan atau disebut juga dia atau dahiyah secara artinya berarti yang sembelihan. Sementara itu ibadah kurban adalah salah satu ibadah pemeluk agama Islam dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, pada hari ini kita membahas tentang kurban. Jadi pengertian kurban itu adalah kurban asal katanya dari koruba yakrubu kurbanan ya. Jadi koruba itu artinya
dekat atau mendekatkan. Ya, mendekatkan atau juga disebut udhiyah. Udhiyah atau dahiyah. Udhiyah itu adalah memotong ya. Jadi kurban berarti mendekatkan atau dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sekali lagi, jadi pengertian kurban itu adalah apa tadi yang sudah dibaca? Dekat atau mendekatkan diri kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kurban itu ada riwayat kurban yang pertama kali berkurban itu adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebetulnya kurban itu dari Nabi Adam sudah ada kurban ya, anaknya yaitu Qabil dan Habil. Kemudian Nabi Ibrahim berkurban mengorbankan anaknya yang tercinta yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Karena itu janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam berkurban itu ada dalil yang masyhur terdapat dalam surat Al-Kautsar. Coba dibaca surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi ini adalah dalil yang menjelaskan tentang kurban. Jadi artinya sungguh kami memberimu Muhammad hikmat yang banyak. Maka laksanakan salat, kalimat Tuhanmu dan kurban sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang pertama kali berkurban itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Itu ya dalilnya. Dalilnya inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Coba kalian amati ya riwayat kurban, sejarah kurban. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin mereka sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah. Melihat tayangan video tentang sejarah kurban, apa yang kalian ketahui tadi? Apa yang kalian simak? Apa yang kalian tahu tentang riwayat sejarah kurban? Siapakah yang pertama kali berkurban dari
sejarah kurban tadi yang kalian lihat dari tayangan videonya? Siapa? Mengorbankan siapa? Mengorbankan Nabi Ismail, karena itu perintah Allah. Kemudian diganti dengan seekor kambing. Apa yang kalian ketahui, hewan apa-apa sajakah yang bisa dipakai berkurban? Coba. Ini tuh binatang apa? Zebra. Zebra. Apa namanya? Zebra. Hewan ini bisa nggak untuk berkurban? Enggak. Kenapa nggak bisa? Ayo. Kenapa hewan ini nggak bisa dipakai berkurban? Sementara hewan ini kakinya 4, sama seperti kambing. Kenapa nggak bisa dipakai berkurban? Siapa yang tahu? Kenapa ini tidak bisa dipakai berkurban? Karena ini tidak memenuhi syarat hewan kurban atau tidak termasuk hewan kurban. Tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha, setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Ya, bagaimana sebelum sholat? Sebelum sholat ini kita melaksanakan kurban. Kira-kira sah nggak kurbannya? Misalnya nih, sebelum hari raya Idul Adha kita menyembelih hewan kurban. Sakinah, sah nggak kurbannya? Enggak. Alasannya? Ya, tidak sah kata Sakinah. Alasannya karena belum masuk tanggal 10 dan belum melaksanakan sholat Idul Adha tanggal 10. Kemudian tanggal 11 3 hari setelah tanggal 10, yaitu tanggal 11, tanggal 12, kemudian tanggal 13. Berarti cuma 4 hari waktu penyembelihan hewan kurban, ya. Apa ini gambar apa? Kucing. Kucing ini bisa nggak untuk berkurban? Abdul Hakim, jangan tidur. Jangan tidur ya. Kenapa? Karena tidak termasuk hewan kurban atau bahimatul an'am yang bisa untuk berkurban. Ini apa ini? Sapi emaknya apa sapi anaknya? Anak sapi. Ini bisa nggak untuk berkurban? Bisa nggak untuk berkurban anaknya sapi? Kenapa? Karena belum memenuhi syarat, umurnya belum sampai, usianya baru 6 bulan. Umur yang cukup untuk berkurban itu berapa tahun kalau sapi? 2 tahun lebih. Berarti ini kalau usianya sudah 2 tahun, anak apa sapi ini bisa untuk berkurban. Ingat ya, kalau sapi tadi berumur berapa tahun? 2 tahun lebih. Kalau unta 5 tahun lebih. Ya, kalau unta berumur 5 tahun lebih. Sekarang berarti baru berapa? Binatang yang ditayangkan yang bisa untuk berkurban berapa? 2. 1, 2. Gambar apakah itu? Apa? Babi. Ini babi ya?
itu? Ini babi ya? Nah, babi itu sama. Kakinya 4, kemudian umurnya sudah 2 tahun. Apakah babi ini termasuk hewan kurban atau bukan? Bukan ya? Tidak termasuk hewan kurban. Babi ini ya bukan termasuk hewan kurban. Kenapa? Karena babi itu termasuk binatang yang diharamkan dalilnya Hurimat alaikumul maitatu wadamu walamul hinjir dan seterusnya ya. Jadi babi ini termasuk salah satu hewan yang diharamkan, yang sudah dinas dalam Al-Quran. Jadi ada 2 jenis hewan yang haram. Hewan yang diharamkan yaitu anjing dan babi. Yang bisa dipakai berkurban, yang tadi yang disebutkan apa tadi Nanda? Yang pertama unta ya. Unta berumur sudah 5 tahun. Kemudian sapi berumur sudah 2 tahun lebih. Sekarang yang kita lihat di sini adalah anak kambing. Anak kambing itu bisa nggak untuk berkurban? Umurnya baru 3 bulan. Bagaimana kalau anak kambing ini sudah berumur 2 tahun lebih? Bisa nggak untuk berkurban? Bisa ya. Jadi ingat, jadi usia kambing kalau tadi kalau unta berumur 5 tahun lebih, kalau sapi 2 tahun lebih, kalau kambing berapa? 1 tahun lebih kalau kambing ya. Berarti kalau udah 1 tahun lebih udah musnah namanya, artinya sudah berganti gigi, itu sudah bisa dipakai untuk berkurban ya. Dalil yang menjelaskan tentang hewan kurban sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir an Jabirin qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la tadbahu illa musinnatan illa ayya surah alaikum fatadbahu jad'atan minad dhani ya. Nanti jadi dari Jabir, ingat hewan-hewan kurban itu yang bisa, hewan-hewan ternak yang bisa untuk berkurban itu adalah hewan yang sudah musnah, artinya hewan yang sudah berganti gigi, bukan dengan gigi palsu ya. Kalau manusia itu berganti giginya dengan gigi palsu. Kalau hewan kurban itu sudah musnah, artinya sudah ada giginya, sudah berganti dengan gigi yang baru. Kalau 2 tahun itu biasanya kan giginya ganti. Kalau si Sakinah copot giginya umur berapa? Berapa? 7 tahun biasanya. Kalau manusia itu 7 tahun. Berarti kalau manusia itu 7 tahun. Kalau kambing berumur sudah musnah, artinya sudah berganti gigi, itu sudah bisa untuk berkurban. Ini apa ini? Ini hewan kurban. Ini sudah termasuk hewan kurban apa belum ini? Sudah. Nah, kalau mau berkurban seperti ini nih, jangan yang kayak tadi. Jangan yang kurus. Kita beli sapi itu yang gemuk, sehat, banyak dagingnya. Ini seperti ini. Ini sapi yang bisa untuk berkurban. Usianya sudah kurang lebih 3 tahun ya. Kalau yang ini udah pernah lihat unta? Sekarang kita lagi lihat gambar unta. Yang sudah melihat aslinya itu
yang kemarin sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Itu baru melihat unta, kita baru melihat gambarnya. Tetapi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita panjang umur ya. Mudah-mudahan kalian yang siswa kelas 5 ini bisa menunaikan ibadah haji semua, melaksanakan rukun Islam yang ke-5. Amin. Ya Rabbal alamin. Dan bisa melihat unta ya. Dan bisa melihat unta. Berarti sudah berapa hewan yang bisa untuk berkurban sesuai dengan pelajaran kita? Ada 4. Yang pertama sapi, yang kedua ketiga, keempat unta. Sekarang setelah kita mempelajari dan mengetahui hewan apa saja yang bisa dipakai berkurban, kemudian hewan apa sajakah yang tidak bisa dipakai berkurban, nanti setelah kita dewasa ya, kita menjadi orang yang mampu bisa untuk membeli hewan kurban, laksanakan kurban. Bagaimanakah pertanyaannya seperti ini Sakinah? Bagaimana Pak kalau kita duitnya banyak? Nah, kebetulan Sakinah jadi bos nih, duitnya banyak. Tiap hari dia nyari duit, dapat untungnya banyak. Kemudian setelah sampai ke bulan Zulhijjah, karena pelaksanaan kurbannya hanya 1 tahun sekali ya. Setelah bulan Zulhijjah ini motong Sakinah 5 misalnya. Tahun depan bisa kurban lagi enggak? Bisa. Karena kurban itu disunahkan untuk yang mampu ya, untuk yang mampu. Kemudian manfaat kurban, coba dibaca. Jadi manfaat kurban itu menjadi tanda rasa syukur kepada Allah, mensucikan diri dari harta, kemudian memupuk kepedulian terhadap sesama, bekal hari akhir, meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagi kelompok ya, sudah siap? Sudah siap berkelompok? Kelompok 1 mana? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi 6 kelompok. Kalian tuliskan beberapa jenis hewan yang bisa dipakai berkurban. Nah, kelompok 1 ya, tulis namanya di sini. Nomor 1 siapa, kemudian nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, dan hewan apa saja kan yang bisa dipakai berkurban. Ya, Sakinah. Sudah tulis? Wih, kelompok 1 pintar, udah beres. Coba lihat, kelompok 1 udah beres. Apa tadi? Sakit, ulangan lamun bakit. Udah, duduk aja. Coba kelompok 1 berdiri, baca. Ya. Satu orang aja yang baca. Coba berdiri. Siapa yang mau baca? Ya. Ya, Abdul Hakim, silakan berdiri. Dipegang bukunya. 1 tahun lebih sampai 2 tahun lebih. Bau
2 tahun lebih. Kita 5 tahun lebih. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Berarti tadi sudah membacakan hasil yang sudah kita pelajari bersama tentang kurban. Kalian persiapkan bukunya untuk PR ya, supaya di rumah. Silakan dibuka bukunya. Udah disiapkan bukunya? Ya. Satu. Pengertian kurban atau tuliskan ya. Nah, nomor 2. Tuliskan ayat atau dalil yang menjelaskan tentang kurban. Nomor 3. Nomor 3. Fasolli li rabbika wanhar. Sholli li rabbika wanhar. Potongan ayat di atas. Ayat ini adalah nomor 4. Jadi awal itu kan ada beberapa hal yang sudah kita bahas. Sekarang Bapak mau tanya lagi. Siapa yang bisa menjawab? Nanti silahkan pulang duluan. Hewan apa sajakah yang bisa dipakai kurban? Saya Pak. Hairul Anwar, coba berdiri. 1 kambing, 2 sapi, 3 kerbau, unta. Iya, coba. Silakan duluan keluar. Siapakah? Bukan siapakah? Sakinahkah? Bukan Sakinahkah ya? Apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya yang bisa membacakan surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sekarang kita